Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Roti Surga, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 54. Yesus bersabda, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar di antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Yesus melanjutkan sabdanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku dan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Saudara-saudara terkasih, bagi sebagian besar orang Indonesia, roti bukanlah makanan utama. Kandungannya yang tidak padat, jumlah yang dikonsumsi tidak banyak, ukurannya yang cenderung kecil, membuat makan roti hanya dianggap sebagai selingan pengisi perut sebelum makan yang utama, yaitu nasi, sayur, dan lauk. Perut orang Indonesia terbiasa dengan makan nasi dalam jumlah minimal 1 piring. Faktor membuat kenyang menjadikan nasi dipilih, sedang roti tidak dipilih sebagai makanan utama. Di beberapa kebudayaan, ada roti yang menjadi makanan utama. Tentu saja, kandungan dan proses pembuatannya berbeda dengan roti di Indonesia. Roti tersebut cenderung padat kandungannya, tidak berasa, dan ukurannya besar. Roti yang disebut di dalam kitab suci adalah jenis roti yang dijadikan makanan utama. Karena didasarkan atas kebudayaan masing-masing, perbedaan nasi dengan roti di atas bukan menjadi bahan perdebatan, tetapi menjadi pembantu memahami kitab suci. Saudara-saudari terkasih, tidak mengkonsumsi roti atau nasi sebagai bahan makanan utama tentu saja tidak langsung membuat seseorang menjadi sakit atau bahkan meninggal. Masih ada banyak makanan lain
yang bisa dikonsumsi. Misalnya sayuran, tahu tempe, telur, bahkan kerupuk. Syukurlah sebagian besar manusia tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan. Hanya tersisa di beberapa negara Afrika karena faktor kekeringan alam dan peperangan yang menyebabkan urusan makan terbengkalai. Di sisi lain, masyarakat di negara makmur mengalami kegendutan karena mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak dalam jumlah banyak. Ternyata tentang ketersediaan makanan itu bukanlah urusan perut masing-masing, tetapi juga menyangkut pemerataan berdasar keadilan dan hak asasi setiap manusia untuk hidup dengan mengkonsumsi makanan yang cukup dan sehat. Inilah salah satu petunjuk majunya sebuah negara, yaitu ketersediaan bahan makanan yang cukup dan terbagi kepada masyarakat. Semakin maju sebuah masyarakat ditunjukkan dengan semakin sedikitnya orang yang sakit atau meninggal karena kekurangan makanan. Saudara-saudari terkasih, ketersediaan bahan makanan bagi kehidupan setiap orang ini juga perintah dari kitab suci. Namun tawaran dari Tuhan bukan hanya makanan yang bisa membuat perut kenyang, badan menjadi sehat, tubuh menjadi kekar. Entah nasi, roti, atau bahan makanan lain, efeknya sama, yaitu beberapa saat setelah memakannya, kita akan lapar lagi. Makanan duniawi tadi menyelesaikan masalah untuk sesaat, tetapi masalah itu akan datang lagi. Bahkan semua orang yang sudah makan makanan duniawi terbukti kemudian meninggal juga. Tidak ada yang salah dengan proses itu, karena memang begitulah kehidupan duniawi. Yesus menawarkan roti yang menjamin tidak membuat kita lapar lagi. Dengan mengkonsumsi roti itu, kita akan diselamatkan dalam kehidupan setelah dunia ini. Roti itu adalah tubuh Kristus, dan minumannya adalah darah Kristus. Tidak dapat diterima dengan akal sehat duniawi. Yesus hendak menawarkan seluruh sengsara yang ditanggung tubuhnya dalam jalan salib, dan darah yang mengucur dari atas salib menjadi makanan dan minuman yang menyelamatkan dari kematian akibat dosa. Apakah kita sudah secara rutin setiap hari menyambut tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi? Apakah kita sudah memantaskan diri menyambut tubuh Kristus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami masih sibuk mengumpulkan sebanyak-banyak berbagai makanan di dunia ini. Kami tidak mau kelaparan, kami tidak mau sakit, kami lupa bahwa semua makanan itu hanya cukup untuk hidup di dunia ini saja. Kami mengabaikan tawaran-Mu berupa komuni suci dalam perayaan Ekaristi yang akan menyelamatkan hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.